Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Tim pencari pun lagi bersantai dan mengadakan pesta barbeque. Terlihat mereka pun sudah mulai meneteskan air liur. Johan pun datang dan berkata, "Bersenang-senanglah hari ini, karena besok kalian harus bekerja keras. Jadi persiapkanlah diri kalian." Mereka pun menjawab, "Baik." Mereka pun mulai memakan makanan yang sudah dihidangkan. Lalu mereka makan dan minum sembari ngobrol santai. Ada juga yang lagi main PS FIFA. Seseorang berkata, "Nah, tendang, gol." Tiba-tiba ada yang berkata, "Aku ingin bertahan hidup dari zombie dan predator, kekurangan pangan juga keputusasaan. Untuk melakukan itu, dibutuhkan bantuan dari kalian semua." Mereka pun mulai memperhatikan pembicaraan itu. "Kalian semua di sini bersamaku, membunuh zombie juga melawan penjajah. Kita harus mengatasi masalah kekurangan pangan dan memberikan harapan pada orang-orang yang bekerja dengan kita. Berdiri di garis depan yang berbahaya, aku ingin kalian menjadi lebih kuat dan berani melebihi siapapun. Mereka yang tertinggal, meraih kaki temannya, atau berjuang dengan sendiri. Mereka yang tidak mampu mengerahkan pedangnya pada musuh karena mereka saling kenal tidak bisa bersama kita. Jika kau tidak yakin, bicaralah sekarang, aku akan mengeluarkannya." Dari grup pencarian sekarang, mungkin ada beberapa yang tidak datang dari kemauannya sendiri. Sebaliknya kami berjanji untuk memperlakukan mereka yang tetap berada dalam tim pencari akan dilayani dengan sebagaimana mestinya. Ternyata yang berbicara itu adalah Johan. Tiba-tiba seseorang mengangkat tangannya dan berkata, "Aku Hyuki, seorang mahasiswa, aku punya pertanyaan. Layanan yang kau bicarakan, apa yang akan terjadi?" Johan pun menjawab, "Kau akan tetap hidup dan diberi persenjataan. Meskipun orang di kamp berusaha keras, hanya tim pencari yang menerima makanan terlebih dahulu. Dan tidak ada orang yang berani mengganggu personil tim pencari." Hyuki pun mulai menganggukkan kepala. Johan pun bergumam, "Akan lebih baik untuk tidak membicarakan gudang bawah tanah yang disiapkan di luar sana. Itu mungkin bisa bocor ketika ada seseorang yang disandera atau disiksa." Hyuki pun berkata lagi, "Aku tidak tahu apakah aku boleh menanyakan soal ini." Johan menjawab, "Aku akan mendengarkan dan memutuskannya, jadi katakan saja." Hyuki pun berkata, "Sejak kapan kau mulai menyiapkan tempat ini?" Johan menjawab, "Sudah sejak lama." Hyuki pun terkejut dan berkata, "Apa? Mungkinkah kau sudah tahu dunia akan jadi seperti ini?" Johan pun menjawab, "Aku sebenarnya adalah utusan para dewa yang turun untuk mencegah akhir umat manusia." Mereka pun terkejut lagi dan berkata, "Apa?" Johan pun menatap dengan sinis. Lalu berkata, "Aku bercanda, aku nggak ada persiapan sebelumnya." Ketika para prajurit berkeliaran tentang wajib militer karena krisis zombie, mereka bergerak sendiri dan bersiap sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan lain? Hyuki pun berkata, "Tidak, itu saja." Johan bergumam, "Aku tidak perlu memberitahumu semua fakta." Lalu Johan berkata lagi sembari direkam seseorang, "Personil tambahan dapat ditambah atau dikurangi tergantung pada kemampuan tim pencari." Lalu Johan menyebut, "Sera." Sera menjawab, "Iya Johan." Johan berkata, "Apa yang kau rekam sekarang sebarlah di setiap kamp dan memutarnya agar mereka bisa melihat semuanya." Johan pun bergumam lagi, "Sebetulnya mempertimbangkan cedera ada benarnya juga. Itu karena Jeongwon adalah orang yang tepat untuk dipercayakan mengurus perbekalan di tempat ini." Johan berkata, "Aku berbicara terlalu lama, makan sisa makanan kalian. Bersiaplah untuk besok, aku tidak mau kalian mati." Johan pun pergi meninggalkan mereka. Para tim pencari pun mulai kebingungan. Tiba-tiba Sera berkata, "Hyung, kita pasti dia adalah bos saat masih sekolah ya kan?" Tiba-tiba Sweeper pun menahan tawa sembari keluar air yang ada di dalam mulutnya. Lalu Sweeper pun tertawa terbahak-bahak, "Bewahahaha." Tim pencari pun bingung kenapa Sweeper ketawa. Hari pun menjelang pagi. Tim pencari lagi memindahkan pasokan makanan ke dalam truk. Lalu Johan menghubungi penduduk kamp. "Ini grup pencari. Kamart laporkan situasi di sana." Dari kamp pun menjawab, "Ini Seojun, tidak ada masalah di pasar, tidak ada masalah di kamp cadangan. Tidak ada masalah di dengan rumah sakit." Johan berkata, "Baik, jika terjadi sesuatu langsung tekan radionya. Selagi kami pergi kalian harus lebih waspada, bersiaplah untuk segala ancaman. Apapun yang terjadi kabari kami." Yang lainnya pergi ke daerah kantor bersama Hyuk.
Untuk mengamankan senjata api dan mengambil semua barang yang berguna. Hyuk menjawab, baiklah. Yohan berkata lagi, pertama-tama, Yo In-jo, melepaskan tembakan dari sini, lalu berlari ke arah gunung di belakang. Yo In-jo berkata, baik, scan beralih ke distrik terlihat seperti kamp batalion militer. Dan terlihat zombie-zombie berkeliaran, terlihat tembok dengan kawat besi yang berduri di tepi tembok. Gembok pun terjatuh, ternyata Yohan yang telah merusak gembok. Lalu Yohan bergumam, seperti yang diperkirakan, garis pertahanan Ichigamchi runtuh. Prosedur penyediaan amunisi aktif akan rumit, sehingga pendistribusian amunisi tidak akan dilakukan dengan baik di awal. Yohan pun membuka pintu itu. Jika kau berhasil melewati kebingungan dengan baik pada awalnya, perlawanan dari unit kecil akan terus berlanjut. Bahkan saat terjadi gelombang zombie, beberapa pasukan lokal memulihkan area kecil, seperti pasukan yang aku miliki di kehidupan lalu, sebagai pasukan unit kecil. Lalu seseorang meletakkan kotak kayu di meja dorong. Ternyata itu Yohan dan Letkol Hong. Yohan berkata, "Fiu. Apa sudah semua?" Letkol Hong menjawab, "Iya, astaga. Kupikir aku tidak akan memindahkan amunisinya sekarang." Yohan berkata, "Toh pasukan cadangan juga sudah semakin matang." Letkol Hong menjawab, "Hehehe, dari unit mana Hyung keluar?" Yohan menjawab, "Artileri pertahanan udara, Angkatan Udara." Letkol Hong berkata, "Wih, Angkatan Udara, aku harus lebih banyak belajar lagi ya kan? Kau pasti punya banyak pengalaman." Yohan menjawab, "Tidak. Itu tidak lama, dan sekarang aku harusnya pernah ke unit tank." "Aku menyesalinya." Tiba-tiba Hyuk menghubungi Yohan. "Hyung ini Hyuk, aku hampir mengisi senjataku." Yohan menjawab, Kerja bagus, ini akan makanan waktu cukup lama di sini. Jadi mari kita pindahkan semuanya bersama. Jadi, kumpul dulu di gudang suplai. Jika kau membuat keramaian di sini, kau harus melawan seluruh zombie di sekitar sini." Yohan bergumam, akan membuang amunisi jika melawannya sekarang, akan lebih baik menyimpannya untuk nanti. Yohan berkata, "Tinggalkan keranjang yang terisi di sini, dan masuk setelah keranjang kosong saja." Hyuk bertanya, "Masuk ke sana bagaimana?" Yohan menjawab, "Kita gunakan ini sempurna untuk menarik perhatian mereka." Lalu Yohan pun melempar bom yang ada di tangannya. Bom itu pun meledak dan membuat suara ledakan, para zombie pun melirik ke arah bunyi bom tersebut. Lalu mereka pun tiba di sebuah pintu. Hyuk I dan temannya berkata, "Astaga, bau sekali, ini bau apa?" Yohan pun terkejut. Ternyata ada pasukan tentara yang selamat, terlihat tentara itu bersimbah darah yang sudah mulai mengering. Yohan bergumam, ada yang selamat, sejauh ini gelombang zombie tidak pernah berakhir dengan ada penyintas yang tersisa. Tiba-tiba Yohan mengangkat pistolnya namun seseorang mencegahnya. Ternyata Hyuk yang mencegah Yohan untuk menembak. Yohan berkata, "Mau apa?" Hyuk menjawab, "Apa yang Hyung lakukan?" Yohan menjawab, "Lihat di kamar mandi, terlihat tangan mayat tergeletak di sana." Yohan pun mengeratkan giginya dan berkata, "Para bangkai ini memakan orang. Lebih baik menyingkirkannya." Lalu salah satu bangkai berkata, "Oh, tidak, kami tidak melakukan itu. Tolong aku." Hyuk berkata, "Tunggu dulu, soal apa yang mereka lakukan dengarkan dia lebih dulu." Tiba-tiba gerombolan zombie berdatangan. Yohan pun berkata, "Minggir." Hyuk pun memegang kerah Yohan dan berkata, "Tidak, aku tidak akan menyingkir." Suasana pun menjadi tegang akibat Hyuk yang keras kepala. Yohan pun memberikan tendangan low kick ke kaki Hyuk sehingga Hyuk kehilangan keseimbangan. Lalu Yohan menembak para bangkai itu. Hyuk pun terjatuh. Yohan berkata, "Para prajurit ini tidak bertempur tapi mereka malah terjebak dan memakan rekannya. Mereka berusaha menutupi bekas darah di mulutnya dengan kebohongan. Kau tahu mereka. Bagaimana jika mereka memakanmu, Hyuk? Bagaimana jika seseorang membuat pilihan ini di kamp kita saat sudah kehabisan makanan?" Hyuk menjawab, "Tetap saja aku tidak bisa membiarkan hal ini." Yohan menjawab, "Membiarkan? Kenapa kau yang mengatur? Diizinkan memukul non-rekan kerja sebagai pembelaan diri terhadap resiko berbahaya. Lupa dengan aturan kami." Hyuk pun terdiam. Yohan berkata, "Jika kau tidak bisa menerima aturan demi keselamatan semua orang, kau harus pergi. Pergi, jangan segan." Hyuk pun cuma terdiam dan tidak bisa berkata atau membantah. Yohan berkata lagi, "Nilai sesuatu dengan lurus Hyuk. Sekarang berbeda dari dunia yang dulu. Aku tahu apa yang membuatmu bertahan dalam penyelamatan dan beban yang kau tanggung. Tapi, aku tidak berniat membahayakan kamu dengan seorang sarjana yang lembut hatinya." Berdiri, kembali, tiba-tiba ada yang menghubungi Yohan. "Hyung, kapan ini akan selesai?" Yohan menjawab, "Segera." "Apa yang terjadi?" Orang itu menjawab, "Pergerakan para zombie aneh. Dan mereka tidak terus mengikuti." Yohan bergumam, "Sialan. Perasaan ini tidak asing, terlihat gelombang sinyal merah.
Bahwa insting bahaya Johan mulai aktif, Johan pun memperlihatkan ekspresi panik dan bergumam. Gelombang zombie, orang-orang berkumpul di sini, kalaupun semua dijumlahkan. Tidak lebih dari 20 orang, dan saat kami sampai di sini, gelombang zombie telah berakhir. Tapi kenapa, gelombang zombie tidak akan berakhir sampai mereka memburu orang terakhir di daerah tersebut? Jika mereka ada di sini saat terjadi gelombang zombie, para zombie akan terus berdatangan sampai mereka mati. Apa mungkin para penyintas bersembunyi di dalam sini dan tidak dapat dimasuki oleh para zombie? Jadi zombie akan menunggu mereka keluar atau membiarkannya mati di dalam. Jika iya, berarti ada jeda dalam gelombang zombie, secara harfiah gelombangnya tidak berakhir atau berhenti. Mereka mungkin berkeliaran dan mengamati situasi di sini. Lalu Johan memberikan perintah, semua orang masuk ke gudang dan tutup pintunya. Kita kalah jumlah, mereka pun mulai masuk ke gudang. Terlihat para zombie sudah mengepung gudang itu. Terlihat zombie banyak sekali yang berlari ke arah mereka. Mereka pun menutup pintu masuk, para tim pencari pun menahan pintu itu. Terlihat mereka kesusahan akibat zombie yang banyak sekali mendorong. Sarah berkata, Hyung, kita harus gimana sekarang? Johan pun mau berkata, Sweeper, ini aku. Sweeper menjawab, ya kau baik-baik saja di sana. Johan menjawab, tidak, ini kacau, bagaimana denganmu? Sweeper menjawab, tidak ada zombie di sini. Sepertinya mereka pergi ke sana. Johan bergumam, itu berarti jangkauan gelombang zombie ada di dalam unit ini. Personil di luar unit harus digunakan sebagai busur. Namun, pertempuran melawan mutan, zombie yang menyebabkan gelombang ini tidak bisa dihindari. Ini adalah situasi terburuk yang ingin aku hindari, yaitu berkelahi dengan mutan di siang hari. Ada kesamaan di antara zombie yang bergerak di siang hari. Sulit untuk berhadapan dengan makhluk itu, bahkan di kehidupan yang lalu, aku belum pernah menemukan kasus seburuk ini. Tapi harusnya aku tidak boleh gemetar sekarang. Johan berkata, ada jalan, jangan panik, pertama kita tunggu para zombie berkumpul lebih dulu. Penahan pintu pun mulai kesusahan. Yang pertama adalah keluar dari situasi bermasalah ini. Selanjutnya jika kami menggunakan amunisi, kami mungkin dapat membalikan situasi. Johan menghubungi Sweeper, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang kami bergantung padamu. Di mana kau sekarang? Sweeper menjawab, aduh, Kapten Hyung, apa menurutmu kata-kata tidak terlalu hangat? Johan bergumam, anak ini masih saja bercanda di saat begini. Johan bertanya, di mana itu? Sweeper menjawab, mari kita lihat. Di unit arah jam 3 bangunan gudang suplai aku melihatnya. Johan menjawab, oke, karena pintu depan diblokir, mungkin para zombie ini akan berputar di sekitar gudang. Dong Seok memegang kotak perkakas. Sweeper menjawab, ya kecuali beberapa peralatan yang kau ambil tadi. Johan berkata, yang kau butuhkan hanyalah tang dan kawat. Pertama, potong kawat berduri di pagar dan masuk ke unit, jangan lupa mengikatnya kembali. Sweeper menjawab, dimengerti. Setelah itu, Johan menjawab, sekarang, semua zombie berkumpul di depan gudang persediaan. Jadi begitu kalian masuk, kalian langsung menuju ke amunisi. Jika kau menemukan varian di tengah, segera menyebar. Arti varian adalah mutan zombie. Sweeper berkata, apa kalian mendengarnya? Ayo maju tuan-tuan. Scan pun beralih. Johan memasang kacamata. Hyuk I dan temannya sudah mulai kelelahan. Mereka mengeluarkan keringat yang banyak. Kang Hyuk pun juga mulai kelelahan. Tiba-tiba ada satu zombie yang lolos masuk ke dalam dan mengarah ke arah Johan. Johan pun bersiap sembari memakai topeng dan kacamata las. Zombie itu pun mulai mendekat ke arah Johan, lalu Johan pun menebas zombie itu menggunakan senjata andalannya. Namun satu persatu zombie mulai menerobos masuk. Johan pun bersiap menyerang. Johan berkata, semuanya siap siaga. Tiba-tiba ada ledakan. Sebelum kejadian bom meledak, ini Johan, saat kau sampai di tempat amunisi, ambil granat dan amunisimu, dan lempar ke zombie yang mengelilingi gudang persediaan. Meskipun granat tidak selalu jatuh di dekat zombie, suara ledakan akan memberimu jeda waktu. Berikan 5 tembakan secara bersamaan. Begitu ledakan kelima, kami keluar. Berikan kami tembakan perlindungan. Kami akan lewat dari sisi barat, jadi tetaplah di barat dan tutupi. Zombie sensitif terhadap suara. Hajin pergi ke arah lain dan melempar granat. Itu akan mengganggu zombie. Sweeper berkata, apa kau mendengarnya? Saat aku mengatakan 3, kau lempar. Terlihat Dong Seok dan Hajin bersiap melempar. Sweeper menghitung, 2, 3, terjadilah ledakan. Terlihat tas dan beberapa lembar kertas berserakan. Zombie-zombie itu mulai menyerang. Johan pun menebas zombie tersebut. Tim Johan pun memakai masker. Johan berkata, karena ledakan di luar, daging zombie kecil bisa saja berterbangan di udara. Selama darah tidak menyiprat, kemungkinan terinfeksi ke kata kecil. Mereka pun menganggukkan kepala. Saat kau siap, tiba-tiba Johan pun berlari.
Dan menendang pintu, Johan berkata, ikuti semuanya. Di luar pun segorombolan zombie sudah menghadang mereka. Asap pun sudah menyelimuti sekitaran, dan ledakan pun ada di mana-mana. Potongan zombie pun berterbangan, ternyata Johan yang menebas semua zombie itu. Cipratan darah zombie pun muncrat kemana-mana, seseorang berkata. Semuanya apa kalian bisa melihatnya berkelahi, itu. Terlihat segerombolan zombie mendekati Johan, itu seni. Johan pun terlihat meloncat sembari menebas zombie-zombie tersebut. Mayat zombie pun bergelempangan di belakang Johan, seseorang berkata. Trolinya, Johan berkata, Sarah, Jung Eng, ambil suplai. Sisanya bergerak maju, berlindungi di sekitar troli. Johan pun tiba-tiba merasakan adanya bahaya, dan tanda merah pun muncul di sekitar. Lalu Johan membuka kacamatanya dan berkata, sial, para zombie itu berlarian. Ke arah Johan, Johan bergumam, aku lupa sejenak, fakta bahwa berurusan dengan gelombang zombie. Para zombie itu pun kena tembak, lalu Johan melirik ke arah tembakan itu. Sweeper berkata, yes, ini dia saatnya, Johan berkata. Kerja bagus Sweeper, semuanya ambil satu senapan dari troli untuk mengulur waktu. Dan isi ulang dengan amunisi cadangan di ransel Hajin. Johan pun mengisi amunisi, mereka pun mulai menembaki segerombolan zombie-zombie itu. Johan bergumam, bahkan jika ada ribuan zombie, yang menuju kemari itu akan berakhir. Jika dengan amunisi yang ada di gudang amunisi, itu akan cukup untuk menghentikan bahkan 3 gelombang zombie. Sekarang setelah kita memberi jarak dari gelombang zombie, pastikan posisi kalian, tenangkan diri dan tembak dengan akurat. Jangan sia-siakan amunisi kalian, para zombie pun mulai terkena tembakan di kepalanya. Johan pun terkejut dengan Kopral Ong di sebelahnya. Dan bergumam, apakah kau bilang dia Kopral, Letnan Ahan? Mengirimiku penembak terbaik di unitnya, dia lebih baik dari aku. Jika kau diberi amunisi penuh talentamu ini, dapat sepenuhnya menekan gelombang zombie. Varian hanyalah varian, Johan berkata, jaraknya harus sejauh ini. Semuanya halangi masuk ke gudang amunisi. Tiba-tiba salah seorang tim Johan kena tembak dan terjatuh. Terlihat matanya pun berdarah. Hyuk berkata, Miung Jin, Johan pun berteriak. Sweeper mendunduk, Sweeper pun menundukkan kepalanya dari tembakan itu. Sweeper berkata, benda apa itu? Terlihat benda itu seperti batu. Johan bergumam, di atas, ternyata ada varian di atas atap. Johan pun terkejut, dan bergumam, tubuh kecil tidak terlalu tinggi. Abu-abu kulit hijau, seperti siamang, dibandingkan kakinya, lengannya jauh lebih panjang, itu pasti. Siamang adalah kera hitam yang berlengan panjang. Salah satu perubahan terkuat dan terburuk sebelum kematian. Mutan itu pun berteriak, lalu mutan itu pun mengeratkan giginya sembari meneteskan air liur. Dan memuntahkan benda seperti batu dari dalam mulutnya, lalu mutan itu pun melemparkan batu itu ke arah tim Johan. Johan pun berteriak, semuanya berlindung. Johan bergumam, aku tidak berharap untuk menghindarinya, yang terbaik adalah secepatnya mencegah kematian. Sweeper pun menghindari lemparan mutan itu, sehingga lemparan batu itu terjatuh ke tanah dan membuat ledakan. Johan bergumam, untungnya yang dia incar Sweeper. Johan berkata, Hyuk biarkan dia, nanti kau bisa terinfeksi, melapor ke yang lain. Johan pun kembali fokus menembak, namun tembakan Johan tidak mempan terhadap mutan zombie tipe 2 tersebut. Mutan itu pun mengaung, Gre. Johan berkata lagi. Sweeper zombie di belakang, bawa yang lain ke gudang amunisi secepatnya. Mutan itu pun tiba-tiba mencakar atap. Johan bergumam, orang yang bisa menghindari proyektil itu hanya aku dan Sweeper. Batu yang dilempar mutan zombie itu ternyata atap besi yang dicakarnya. Tembakan Johan pun tidak mempan. Mutan itu pun melempar proyektil besi itu. Johan pun menghindarinya dengan cara melompat. Terlihat ledakan dari lemparan mutan itu. Johan bergumam, jika hanya. Lalu Johan berkata, Sweeper kita juga mundur. Sweeper berkata, siap. Mutan itu pun terlihat sangat kesal dan marah. Johan bergumam, melempar proyektil dengan cara memuntahkannya. Itu satu-satunya yang dia miliki. Itu sebuah pola. Johan dan Sweeper pun lari dan menghindari lemparan mutan itu. Pintu pun tertutup, mereka pun sampai di gudang amunisi. Terlihat Hyuk sedang menutup luka, Miung Jin, dengan perban. Sarah pun berkata, apa-apaan ini, monster macam apa itu? Johan berkata, oke, aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan menjelaskannya secara singkat. Dia David, itu satu-satunya yang pernah aku lihat melakukan serangan dari jarak jauh. Yang dia lempar adalah segumpal besi, dan karena permukaannya tajam awas terkena. Awalnya mungkin sulit, tapi kau bisa menghindarinya jika tepat waktu. Makhluk itu,
Jika kita tidak menyelesaikannya, gelombang ini tidak akan pernah berakhir. Dan makhluk itu dia adalah varian di antara varian lainnya. Mereka pun terkejut. Johan menjelaskan, di mana mutan David ini muncul. Varian lain yang disebut Goliath pasti mengikutinya. Tingginya sekitar 3 meter, saking besar dan kuatnya dia mampu melibas blokade apapun. Dengan kata lain, tidak ada waktu. Jika kau menunda pintu depan yang kau blokir akan dihancurkan dia, kalian akan bertarung tanpa henti melawan zombie yang datang dari luar markas militer. Sarah berkata, gila, peluru itu tidak akan cukup. Apa kau tahu kalau ini kekacauan besar? Hajin pun berkata, keuntungannya adalah karena Johan yang bicara, dia pasti punya jalan keluarnya, lalu apa kelemahan dan bagaimana cara menghadapi mereka? Johan menjawab sembari berkeringat dingin, soal itu, kelemahannya aku tidak tahu, karena setiap kamp yang mereka datangi pasti hancur, situasi pun menjadi tegang, gudang itu pun bergetar. Hajin bertanya, lalu, bagaimana kau bertahan? Johan pun diam dan bergumam. Aku kabur, sebelum aku kembali, jika kamp berada dalam krisis yang tidak dapat aku tangani. Sementara orang-orang yang berjuang untuk melindungi kamp memberi mereka waktu, mereka pergi tanpa penyesalan, dan setiap kali aku mendengar berita mereka yang tersisa, aku berpikir rasional bahwa pilihanku berhasil. Ini adalah satu-satunya cara aku bertahan dan menjalani hidup setelah wabah zombie, mengorbankan kawan dan melarikan diri. Dan terlihat seseorang berkata di masa lalu Johan, jika kau melarikan diri sepanjang waktu dan bertahan hidup sendirian di dunia ini, lalu selanjutnya kau mau bagaimana? Sampai aku bertemu dengan si Noah di Kamp Yowido, seorang teman yang memberiku rasa persekutuan, dan mengajarkan banyak hal padaku, yang suka bertahan hidup sendirian ini. Dialah orang yang selamat dari kamp terakhir, dan seorang yang setia kawan bahkan saat dia meninggal. Selama pertempuran dia menjadi zombie yang menyerangku. Jika aku tahu di mana dan apa yang dilakukan sebelum kiamat ini, aku pasti akan menjadi orang pertama yang mencarinya. Sayangnya aku tidak bisa menemukan dia, jika masa depan tidak banyak berubah. Aku bisa bertemu dengannya lagi, jika aku bisa bertahan di sini. Tim pencari pun menunggu jawaban Johan. Johan berkata, di antara kita ada yang mau tetap tinggal di sini, untuk berkorban sebagai umpan. Mereka pun cuma diam dan memperlihatkan ekspresi yang tidak mau mati. Lalu kita harus bertarung. Hajin berkata, bukankah kau bilang kau tidak tahu cara mengatasi mereka? Kolonel Hong pun berkata, jika pistol tidak berfungsi bagaimana jika kita gunakan senjata lain? Mungkin ada senjata berat seperti anti-tank di unit ini. Johan menjawab, apa ada di antara kita yang bisa menangani senjata itu? Ini bukan bagian depan, ini bagian belakang, tidak peduli sebagus apapun senjata yang ada. Menemukan mereka hanya akan membuatnya lebih bahaya. Dan pengaman dari senjata berat hanya boleh dibuka oleh para perwira. Entah bagaimana, ayo coba kita atasi mereka, Hajin bertanya. Bagaimana? Johan menjawab, jumlah orang bagilah menjadi 4 kelompok. Sweeper, Kopral Ong, Jaehe, kalian pergi ke pintu depan dan cegah Goliath. Menerobos blokade, Goliath akan mudah ditangani jika kalian berhati-hati. Tapi seperti zombie, pada umumnya, dia tidak akan tumbang karena kepalanya ditebas. Sweeper menjawab, laksanakan, maksudnya seperti mutan pertama yang mereka temui. Kalau ingin tahu yang mana tonton dari awal ya rekan-rekan survival. Hyuk, Jiwon, Jaeho, dan Danwoo mengatasi zombie yang berkumpul dari gudang amunisi. Bantai sebanyak mungkin untuk mencegah para zombie mengarah padaku dan Sweeper. Hyuk menjawab, baik Hyung, Sarah, Chung Eng, Jongsu. Namamu? Dia menjawab, Ki Ung-wook, kalian berempat mengambil amunisi dari kota-kota di sini dan memberikannya. Mulailah dari sekarang, agar persediaan amunisi tidak habis. Hajin bersama aku akan mengatasi David, Johan bergumam. Kalau bicara soal jumlah orang memang agak mengganggu. Semua orang telah ditempatkan sesuai pos masing-masing. Aku memang ingin mengutus Sweeper untuk mengatasi Goliath. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Hajin adalah yang tertinggi dalam kekuatan fisik, tidak termasuk Sweeper. Hajin berkata, oke, aku sudah siap ikut memukul. Varian David, aku tidak pernah menang di kehidupanku sebelumnya. Johan pun mulai memegang gagang pintu untuk membuka pintu. Setibanya membuka pintu, ratusan zombie pun mulai masuk ke dalam pintu. Johan bergumam, tapi, ini adalah lawan tiada akhir. Di akhir scan pun terlihat, ratusan tentara yang sudah menjadi zombie. Apakah mereka bisa mengatasi 2 mutan zombie baru yang disebut varian dan apakah mereka bisa melewati gelombang zombie yang dikendalikan oleh 2 varian itu? Terima kasih telah mendengarkan alur cerita manhwa ini sampai habis. Tolong dukung channel ini dengan cara like, comment, and share. Jangan lupa juga untuk subscribe dan bantu mencapai 1000 subscriber agar channel ini berkembang dan Mimin semangat membawakan alur cerita yang lain, dan lebih bagus lagi. See you next time, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.